Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Punya seekor arwana super red di rumah menjadi salah satu kepercayaan warga Tionghoa agar bisa mendapatkan hoki dan keberuntungan dalam hidup. Kepercayaan ini udah menjadi salah satu bumbu serunya memelihara arwana sejak dulu. Kepercayaan ini didasari dari bentuk arwana yang mirip sama naga, dan menurut warga Tionghoa dalam Feng Shui, binatang mirip ular raksasa itu adalah pembawa keberuntungan. Makanya, arwana selalu menjadi salah satu ikan yang dijadikan goals buat para fish keepers. Kamu nggak harus suka sama ikan predator untuk mencintai arwana, karena normis atau orang awam yang nggak terlalu mendalami seni melihara ikan juga mengenal ikan ini. Sejarah, kiprah, dan fakta menarik dari ikan ini jelas ada banyak banget. Maka dari itu duduk manis, aku akan ceritain banyak cerita mengenai super red arwana. Sejarah ikan arwana. Fosil arwana berumur puluhan juta tahun udah sering ditemui di beberapa belahan dunia. Hal ini menunjukkan kalau arwana bukan ikan anak baru. Mereka cukup veteran dan memiliki sejarah panjang dalam tatanan dunia dan alam sejak jutaan tahun lalu. Penyebaran mereka juga merata, hampir ada di setiap benua, kecuali di Eropa. Diyakini penyebaran mereka juga ditentukan dari proses evolusi bumi, karena Australia, Indonesia, dan Malaysia dulu bersatu sebelum pecah belah kayak sekarang. Begitu juga dengan Amerika Selatan dan Afrika yang disinyalir dulu bersatu. Makanya penyebaran ikan ini ada di setiap tempat yang saling terafiliasi tersebut. 200 tahunan yang lalu, ikan ini sama sekali nggak dikenal, walau udah mendiami bumi sejak jutaan tahun lalu dan mengikuti evolusi dengan sangat brilian. Namun keberadaannya baru terdeteksi oleh dua ilmuwan asal Jerman bernama Muller dan Schlegel yang bisa nemuin ikan ini di tahun 1844. Kedua ilmuwan ini jatuh cinta karena terpesona dengan kecantikan tubuh ikan ini. Dari penelitian tersebut, mereka menamakan ikan temuannya dengan nama Osteoglossum formosum. 70 tahun setelahnya ada dua zoologi asal Belanda bernama Max Weber dan LFD Beaufort mengubah nama ikan ini menjadi Sclerophagus formosus. Nama Sclerophagus dipakai sampai sekarang. Beberapa tahun kemudian, di medio 1960-an, ilmuwan asal Jepang bernama Kanazawa berhasil menemukan banyak lagi spesies arwana. Jadi saat itu, arwana ada beberapa genus. Salah satunya adalah Arapaima gigas, ikan raksasa yang secara hubungan darah emang masih saudaraan sama arwana biasa. Terus, genus Osteoglossum yang punya dua spesies yang juga hidup di Amerika Selatan, yaitu Black arwana dan arwana silver. Terus ada juga genus Sclerophagus yang diwakili sama arwana jardini. Terakhir ada Clupisudus dari asalnya Afrika atau dikenal di sini sebagai arwana Nil. Nah, Indonesia juga nggak mau kalah dengan punya spesies arwananya sendiri, yaitu Sclerophagus formosus atau kamu kenal dengan luas sebagai arwana super red. Jadi Indonesia tuh punya dua genus arwana yang hidup di perairan tawar Ibu Pertiwi, arwana super red dan jardini. Arwana super red adalah jenis arwana yang ditemukan pertama kali sama Solomon Muller dan Hermann Schlegel yang awalnya dinamain Osteoglossum, tapi endingnya malah ikan ini masuk ke spesies Sclerophagus. Sebenarnya, Asian arwana ini nggak cuma super red aja, ada banyak jenis lain yang termasuk dalam keluarga spesies ini, dan rata-rata ditemuin di area Asia Tenggara dengan mayoritasnya ditemuin di Indonesia. Green arwana menjadi salah satu yang paling banyak ditemukan karena tersebar hampir di semua negara di Asia Tenggara. Terus ada arwana silver Asia yang sering disebut sebagai green pino yang cuma bisa ditemuin di Pulau Kalimantan. Ya, Malaysia pun juga punya spesies arwana sendiri bernama golden crossback yang biasa ditemukan di daerah Pahang dan Perak. Sementara si varian merah merona yang lagi jadi pemeran utama di video ini diketahui hanya berasal dari Kapuas. Banyaknya jenis arwana yang hidup di Asia Tenggara menjadikan daerah tempat kamu tinggal ini sebagai daerah terbanyak yang punya spesies arwana. Arwana diyakini nggak terlalu mengalami banyak evolusi karena sejak ratusan juta tahun lalu mereka tetap begitu-begitu aja dari bentuknya. Ikan ini diperkirakan udah hidup sejak zaman Cretaceous. Zaman itu dinosaurus masih jadi makhluk yang mendominasi bumi. Arwana sudah ada. Wah, tua banget ya. Si ikan merah asli Kalimantan. Pemeran utama di cerita ini adalah super red arwana yang dari dulu udah diyakini punya efek membawa hoki dalam kepercayaan warga Tionghoa. Kalimantan menjadi daerah sentra arwana super red yang udah terkenal kemana-mana.
karena ikan ini emang cuma hidup di pulau tersebut. Di Kalimantan ada 4 spesies dari genus Sclerophagus formosus yang asli 100% dari Indonesia, yaitu super red, golden red, green pino, dan banjar. Golden red dan super red ternyata masih saudara dekat sama arwana silver Brazil yang masuk ke dalam genus Osteoglossidae. Jadi walau tinggal berjauhan, tapi ternyata mereka masih punya hubungan. Ditambah bentuk mereka juga nggak jauh beda. Lokasi yang terpisah ribuan kilometer menjadi jarak yang harus ditempuh super red biar bisa ketemu di Brasil. Cara paling sejati buat laksanain reuni buat ikan ini ya pelihara bareng sebagai komtank atau community tank. Golden red menjadi spesies arwana paling mahal setelah super red. Karena harganya mahal, jadi dulu sebelum dapat status dilindungi oleh pemerintah, banyak banget orang yang rela nerobos hutan demi mendapatkan ikan ini. Mereka diburu dan banyak habitat aslinya yang mesti hancur. Maka dari itu, pemerintah mulai memberi larangan dan aturan yang ketat untuk ikan ini. Awalnya, arwana super red dan teman-temannya bukanlah ikan yang dikenal dengan nilai ekonomi tinggi dan dianggap sebagai ikan dengan sejuta daya tarik. Karena rasanya enak, ikan ini malah diburu untuk konsumsi di habitatnya. Beberapa orang yang udah ngerasain daging arwana selalu bilang kalau rasa ikan ini gurih banget. Karena enak dan orang belum nemuin sisi indah dari ikan ini, makanya banyak yang lebih memilih buat nangkep dan dimakan aja. Semua berubah di tahun 1980-an, arwana mulai naik kelas sebagai ikan hias. Karena pas dipelihara di dalam akuarium, ikan ini memancarkan pesona yang jelas bisa membuat orang lupa diri. Beberapa tahun sebelumnya ada seorang pria asal Ketungau, Kalimantan Barat yang udah pelihara ikan ini. Bahkan sebelum semua orang sadar kalau arwana adalah ikan yang cantik. Pria ini bernama Suk Eng Pang atau Pang Lesmana. Awalnya cuma pelihara 12 ekor. Dari awalnya cuma 12 ekor, lama-lama arwana super red miliknya jadi beranak pinak. Sampai saat ini, Suk Eng Pang memiliki farm besar di daerah Cibinong dengan stok arwana super red yang ada banyak. Beliau mengaku di tempat kelahirannya Ketungau, ikan ini udah punah dan gak pernah kelihatan lagi. Tapi dengan segenap tenaga dan dedikasi, pada tahun 1980-an, Pak Pang berhasil membudidayakan salah satu ikan paling langka di Indonesia ini. Dari awalnya cuma 12 jadi ribuan. Walau beliau sempat terkena bencana di mana ratusan ikan hasil kebunnya hilang digondol sama karyawannya sendiri. Dari kasus ini, beliau harus merugi miliaran rupiah dan kehilangan ikan-ikan yang ibaratnya adalah anak-anaknya sendiri. Dilihat dari karakternya, beliau adalah pria parubaya yang punya semangat kuat dan sangat rendah hati. Tutur katanya masih sopan dan lembut walau habis kena badai kehidupan yang sangat berat. Pas tertimpa masalah ini, beliau ngerasa sedih karena ikan-ikan tersebut adalah jerih payah dia selama lebih dari 40 tahun ini. Kasus ini bermula ketika Suk Eng Pang terkena COVID-19. Karena harus isoman dan gak bisa bertemu dengan orang lain, farm miliknya dipercayakan ke karyawannya. Karena usianya yang udah parubaya, Suk Eng Pang butuh waktu lumayan lama buat recovery. Hampir 8 bulan dia vakum dari kegiatannya mengasuh anak-anak arwana di farmnya. Pas dia absen, ternyata ada beberapa anak buahnya yang memanfaatkan keadaan dengan mencuri ikan-ikannya. Pelaku yang tega melakukannya adalah karyawannya sendiri, yang udah hampir 6 tahun bekerja di sana. Karena nggak ada Suk Eng Pang yang ngawasin gerak-gerik karyawannya juga nggak ada. Beliau akhirnya sembuh dan bisa kembali ke rutinitasnya main sama arwana ternakannya. Dia rada curiga karena ikan yang biasanya terlihat ramai di dalam empang, malah sepi. Nggak kelihatan ikan-ikan yang biasanya berenang di permukaan. Karena penasaran, beliau menebar pakan yang biasa langsung disergap sama ikan-ikannya. Beneran, nggak ada ikan yang menyambut pakan tersebut. Karena udah curiga berat, dia akhirnya menghitung lagi ikan yang ada di kolam dan hasilnya miris. Dari 400 ekor, hanya tersisa 36 ekor aja. Setelah 2 tahun, akhirnya si pelaku ketangkep juga. Kenapa arwana super red mahal? Sejak tahun 1980, arwana mulai dianggap sebagai ikan purba yang harus dilindungi. Karena kalau nggak dikontrol, penangkapannya di alam liar akan makin parah. Di Kalimantan sendiri, menurut Suk Eng Pang dan jurnal dari Itham Silman, Suparmin, dan Fadli Irmawan tentang penentuan kualitas arwana super red. Habitat arwana super red di Kalimantan udah banyak yang dibabat demi mencari ikan ini dan peralihan fungsi hutan yang udah marak terjadi.
Jadi industri ikan hias tanah air lebih bergantung kepada produksi dari penangkaran daripada alam liar. Untungnya walau di alam liar udah hampir punah, tapi ikan ini berhasil dikembangbiakan dalam penangkaran. Beberapa desa di Kalimantan udah sukses menjadi pabrik untuk produksi ikan arwana buat keperluan ikan hias. Hal ini bisa dibilang adalah langkah yang tepat karena arwana asal alam udah nggak perlu lagi ditangkap dan keperluan pasar ikan hias bisa dipenuhi oleh arwana hasil breedingan. Selain karena status dilindunginya, ikan arwana juga dikenal sebagai simbol hoki. Seperti yang aku bilang sebelumnya, bentuknya yang mirip naga bikin arwana menjadi sebuah simbol keberuntungan yang dipercaya oleh banyak masyarakat Tionghoa. Warna arwana super red yang merah makin mirip sama bentuk naga yang lagi berapi-api. Lau harganya mahal, memelihara arwana super red nggak begitu sulit karena ikan ini berasal sama-sama dari Indonesia. Jadi secara adaptasi, dia bakalan bisa lebih cepat daripada ikan-ikan impor. Namun ada beberapa komponen tambahan yang akan mensupport lancarnya proses pelihara arwana kamu. Pakan buat arwana super red nggak sulit, soalnya dia doyan banget sama jangkrik yang mudah ditemui dan harganya sangat terjangkau. Yang harus kamu kontrol hanya pola makannya. Kalau dikasih jangkrik, sebelum kamu cuma keluarin mungkin 15.000 aja. Di alamnya, arwana hidup di perairan yang sering terkena sinar matahari. Makanya warna ikan-ikan dari alam sangat indah dan lebih ngejreng. Hal itu didapatkan dari proses alamiah yang terjadi ketika sinar matahari masuk ke dalam air dan mempengaruhi kehidupan hewan-hewan di dalamnya. Di dalam tank rumah kamu, terang saja mungkin sulit buat dapetin sinar matahari. Makanya kamu perlu pakai lampu tanning biar arwana kamu bisa sempurna berjemur dan mendapatkan merah yang makin gokil. Menjaga kualitas air juga jadi hal yang paling penting karena kualitas hidup ikan sangat bergantung kepada seberapa bagus kualitas air di tempat dia tinggal. Filtrasi dengan daya dan media yang mumpuni wajib kamu sertakan untuk menstabilkan air di tank kamu. Ikan mahal harus dijaga pakai komponen support yang berkualitas juga. Terakhir, kamu harus sering nanya dan menyerap edukasi dari pelaku arwana yang lebih senior. Pelihara ikan adalah hobi yang menantang karena hobi ini paling rawan rugi. Kalau kamu hobi dengan mengkoleksi barang, kerugian yang kamu alami cuma materi saja, karena harga barang bisa naik turun. Tapi kalau ikan, kamu bisa merugi materi dengan celah yang lebih luas, karena ketika ikan itu mati, uangmu juga akan hilang. Barang yang rusak bisa diservis, sedangkan kalau ikan mati, ya direlakan aja. Belum lagi mungkin kenangan-kenangan. Cerita-cerita kayak gitu dari para senior bisa menjadi acuan biar kamu lebih ahli lagi dalam memprogres atau mungkin merawat arwana kamu. Jadi jangan malu untuk bertanya, karena satu ilmu lama-lama bisa jadi segunung. Dan itu bakalan berguna buat kamu. Kesimpulan, habis lebaran gini, udah ada yang kesampaian buat beli arwana super red? Kalau mungkin kamu belum, jangan sedih. Harus semangat buat nabung lagi. Pokoknya jangan sampai gelap mata dengan beli arwana silver, terus fotonya diedit jadi merah ya. Harga yang mahal membuat arwana super red selalu stabil harganya dan mungkin juga tren atau lebih ke culture-nya. Walau ikan lain ada yang naik daun sebagai tren baru, tapi sudah pasti nggak akan ada yang menggeser arwana dalam popularitasnya. Karena kalau menurutku dia ini bukan lagi tren, tapi sudah menjadi budaya. Ikan ini akan tetap jadi raja, selama pemiliknya selalu merasa bangga pas pelihara ikan ini. Kalau menurut kamu bagaimana? Kamu punya saran buat yang mau pelihara ikan ini? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya. Dah.